Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Fahmi Firmansyah ingin menceritakan kisah inspirasi dari pengusaha kopi. Bagi teman-teman pecinta kopi, tentunya tidak asing dengan produk kopi kenangan. Akan tetapi, sebagian masih asing dengan produk tersebut. Edward sendiri sebagai CEO Kopi Kenangan bersama dua rekannya, yaitu James sebagai CEO founder dan Cynthia sebagai CMO. Edward dan James adalah pengusaha startup muda asal Indonesia yang sukses membuat usaha kopi kekinian bernama Kopi Kenangan, di mana tujuan mereka adalah memperkenalkan kopi Indonesia ke masyarakat luas, baik dalam maupun luar. Cita rasa kopi susu yang nikmat dan menyegarkan, nama Kopi Kenangan mulai dikenal dan digemari oleh para pecinta kopi di kalangan pemuda maupun pemudi. Hingga saat ini, Kopi Kenangan sudah memiliki kurang lebih 83 gerai kopi yang tersebar di 8 kota di Indonesia. Tak ada bisnis yang instan. Edward berprinsip, inti dari bisnis adalah memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Untuk berbisnis kopi kenangan hingga dikenal oleh masyarakat tidaklah mudah, mulai dari memikirkan modal, juga memikirkan konsep atau ide dengan visi yang kuat, agar dapat diterima oleh sebagian masyarakat. Kunci sukses menurut Edward yaitu terletak pada strategi branding yang kuat dan konsep yang menarik. Modal yang harus dikeluarkan pasti tidak sedikit. Awalnya, Edward menggunakan modal patungan bersama James yang diambil dari uang tabungan. Setelah bisnisnya berjalan bagus, dia menggandeng investor untuk membiayai ekspansi bisnis yang lebih luas. Dia melihat potensi pasar kopi yang ada di Indonesia sangat besar. Selain itu, konsumsi kopi di Indonesia juga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun, peluang tersebut pada saat itu belum dimanfaatkan oleh pemain lokal secara optimal. Dari awal membangun bisnis, visi yang diusung oleh Kopi Kenangan adalah menghadirkan minuman kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Edward ingin menghapuskan dominasi merek kopi internasional di pasar lokal. Kopi Kenangan juga menggunakan bahan baku susu dengan kualitas premium, sehingga rasa yang dihasilkan lebih berkelas. Meski kualitas minuman kopi dibuat lebih tinggi dari para pesaingnya, Edward menyebut harga minuman kopi yang dijual tetap terjangkau di kantong masyarakat. Kopi Kenangan sendiri berfokus pada jenis baru rantai kopi, menggabungkan teknologi dengan bisnis online ke offline. Bahkan, Edward mengklaim bahwa Kopi Kenangan adalah perusahaan Indonesia pertama yang terhubung dengan GoFood. Kini, Kopi Kenangan sudah berjalan 3 tahun. Bahan-bahan yang digunakan juga asli dari Indonesia. Branding Kopi Kenangan tersebut dinyatakan sebagai salah satu perusahaan kopi non-waralaba dengan laju pertumbuhan tercepat di Indonesia. Edward dan James juga memiliki target untuk membuka 1000 gerai di tahun 2022. Perusahaan yang sudah meraih keuntungan miliaran ini juga berencana untuk mengembangkan usahanya ke Asia Tenggara dan memberikan kebanggaan sebagai pemain lokal industri kopi. Dari kisah Edward, pemilik Kopi Kenangan, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pentingnya memiliki ide dan konsep bisnis yang kuat. Dengan demikian, maka bisnis yang dibangun akan mampu bersaing di tengah persaingan bisnis yang kuat. Demikian kisah inspirasi dari pengusaha Kopi Kenangan yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.